Budi ini menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa tidak suka kepada ayahnya. Dan dia terus menerus tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dia menyimpan rasa kecewa, rasa tidak suka, rasa benci kepada ayah. Dia melamar pekerjaan. Oke? Melamar pekerjaan, satu waktu jodoh ketemu. Dia sudah bangun pagi-pagi, pakaian rapi, datanglah ke tempat kerja. Tapi ketika datang ke kantor itu, dia kaget. Saya mau cerita soal Budi sebentar, boleh ya? Budi ini mungkin sekitar kelas 3 SMA, kelas 2 atau kelas 3 SMA. Apa yang terjadi dengan Budi, saya ingin ceritakan. Budi ini menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa tidak suka kepada ayahnya. Saking punya dendam, punya rasa benci, rasa tidak suka kepada ayahnya, ingin sekali dia pergi dari rumahnya. Dia merasa tidak nyaman di rumahnya, dia merasa tidak happy ada di rumah, dan dia terus menerus tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dia menyimpan rasa kecewa, rasa tidak suka, rasa benci kepada ayah. Anda tahu apa sebabnya? Budi tiap hari waktu itu terus menerus diperintah oleh ayahnya. Ayahnya bilang kalau habis pulang sekolah, Budi, kalau pulang sekolah tolong bajunya diganti, pakai baju di rumah. Cepat makan siang. Budi, kalau mau tidur tolong lampunya dimatikan semua dan jangan nonton TV. Jadi hampir setiap hari dia menerima perintah dari ayahnya. Meskipun itu dia kerjakan tiap hari, tapi sesungguhnya dia nggak suka dengan perintahnya. Dia menyimpan rasa kecewa betul sama ayahnya, sehingga dia berpikir satu waktu dia akan pergi dari rumahnya. Kalau dia selesai sekolah, dia ingin sekali pergi dari rumah itu. Jika perlu bekerja di tempat lain, kalau sudah bekerja, dia memperkirakan punya uang sehingga bisa pindah dari rumah. Dan itu dia pertahankan rasa tidak sukanya itu kepada ayahnya. Sampai akhirnya tibalah satu kesempatan, dia selesai sekolah, selesai studinya, dan dia betul-betul wujudkan niatnya untuk bekerja. Apa yang dilakukan? Dia melamar pekerjaan. Oke? Melamar pekerjaan, satu waktu jodoh ketemu. Dia dipanggil untuk wawancara. Oh, dia senang banget. Pada hari yang sudah ditentukan, akhirnya dia pergilah ke tempat di mana wawancara akan dilakukan. Dia sudah bangun pagi-pagi, pakaian rapi, datanglah ke tempat kerja itu. Tapi ketika datang ke kantor itu, dia kaget. Kenapa kaget? Karena kantor itu kok sepi. Pintu gerbangnya terbuka dan tidak ada penjaga satpamnya. Aneh nggak? Aneh nggak? Dia sempat ragu. Kenapa ragu? Karena kok ini kantor nggak ada orang. Tapi setelah dicek alamatnya betul. Akhirnya dia putuskan untuk tetap masuk. Ketika dia masuk, lihat gerbang kok kosong. Antara pintu gerbang dan resepsionis agak jauh posisinya. Jadi dia terpaksa harus jalan. Ketika dia jalan, di kiri kanan di kirinya ini ada taman. Ada tahu taman? Di situ ada keran airnya terus ngalir dan selangnya berantakan. Apa yang dilakukan oleh dia? Kemudian dia betulkan keran ini, dia tutup, dan selang yang berantakan dia betulkan. Akhirnya rapi lagi. Ketika tiba di tempat resepsionis di terasnya, dia juga kaget, ternyata ada tong sampah berantakan. Apa yang dia lakukan? Dia rapikan ulang, dia betulkan ulang sehingga rapi. Tong sampah yang tadinya berceceran, sampahnya sebagian dimasukkan dan dia rapikan lagi. Dan ketika masuk ke meja resepsionis juga nggak ada orang. Di situ dia makin ragu, apa betul ini tempatnya? Tapi ternyata ada papan petunjuk. Katanya harus ke sebelah kanan. Beloklah dia ke kanan.
Ketika belok ke kanan, Anda tahu ini lorong, gedung ini lorong, kiri kanan ada semacam apa namanya, figura-figura. Sebagian mungkin lukisan, sebagian lagi mungkin pengumuman dan seterusnya. Tapi posisinya berantakan. Ada yang miring, ada yang nggak jelas, bahkan ada yang jatuh di bawah. Akhirnya Budi merasa kayaknya nggak enak dilihat. Dia betulin. Jadi sepanjang jalan koridor itu, dia tidak berhenti melakukan, membereskan, merapikan itu. Anda bisa bayangkan ketika itu nggak rapi, dia beresin terus sampai tiba di ujung. Enggak. Baru di situ kelihatan, oh ternyata banyak orang yang sudah nunggu untuk wawancara. Teman-teman, akhirnya dia duduk di situ, nunggu antrian. Tibalah saatnya Budi dipanggil. Kemudian dia masuk ke ruangan yang sudah ditentukan untuk wawancara. Masuklah dia ke ruangan itu. Sama manajer yang wawancara itu, dia disambut. Budi belum duduk, baru masuk. Kemudian si manajer itu berkata, Budi, selamat, Anda sudah diterima di tempat ini dan Anda mau kerja kapan terserah Anda. Hebat nggak? Biasa atau luar biasa? Wawancaranya sudah dilakukan belum? Padahal yang lain wawancara sudah dilakukan, interview sudah dilakukan, sudah ditanya namanya, dari mana, pengalamannya apa, tapi hasilnya tidak saat itu juga. Tapi Budi belum ditanya, belum wawancara, sudah diputuskan untuk diterima kerja di situ. Hebat gak? Anda tahu kenapa, di mana rahasianya? Anda tahu kan di mana rahasianya? Ketika diputuskan itu Budi pun bingung dan dia tanya. Akhirnya ketika dipersilakan duduk, Budi tanya, Pak, apa yang terjadi dengan saya? Kenapa saya langsung diterima? Akhirnya manajer itu berkata, Budi, mungkin Anda dan karyawan lain tidak tahu, pada hari wawancara ini kami telah memasang sejumlah CCTV. Oke? Dari mulai masuk semua lorong dipasang CCTV. Dan ada tim kami yang melihat perilaku mereka yang akan wawancara. Dari semua yang hadir ternyata tak ada satupun yang cocok dengan kriteria kita, tidak ada satupun yang cocok dengan kebutuhan kami, dan Andalah yang cocok untuk bekerja di sini setelah kita lihat CCTV Anda. Nah, pertanyaannya, kenapa perusahaan mencari yang seperti itu? Karena mereka tahu bahwa yang bisa membangun usaha mereka, mendorong mereka jauh lebih maju adalah bukan karena lulus sekolah dari mana, bukan seperti apa kehebatan pengetahuannya, tapi yang mereka butuhkan hari ini adalah sikap, attitude, perilaku, kebiasaan yang bisa membuat dirinya juga maju dan usahanya terus maju. Ketika dikasih tahu itu, hatinya bergetar. Kenapa? Dia langsung ingat ayah. Disitulah dia baru sadar, dia baru paham bahwa yang membentuk dia selama ini adalah ayahnya di rumah. Dan sekaranglah dia baru merasakan hasilnya. Ternyata kebiasaan yang dia bangun di rumah kemarin, yang dibentuk oleh ayahnya, meskipun mungkin dilakukan tidak dengan ikhlas, dilakukan dengan penuh terpaksa, karena terus dilakukan, akhirnya merubah dia memiliki satu habit, kebiasaan yang luar biasa. Waktu di rumah kalau ada piring kotor, ya terpaksa harus dia betulin, dia bersihkan, betul? Ketika ada keran air yang ngalir terus, dia beresin. Ketika ada sampah yang berserakan, dia beresin. Ketika dia bangun tidur, ya dia sudah punya kebiasaan tempat tidur harus dirapikan. Dan pada saat jam tidur dia harus tidur, pada saat dia belajar harus dia belajar, pada saat sholat dia sholat, pada saat membaca Quran dia membaca. Semuanya dilakukan dengan kontrol ayahnya, meskipun terpaksa, ternyata membekas menjadi habit, kebiasaan yang itu tanpa sadar dilakukan pada saat wawancara.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi happy ending, dia bekerja di situ dan akhirnya dia mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Seandainya ayah saya tidak membentuk saya seperti itu, mungkin saya tidak akan pernah bisa bekerja di tempatnya. Akhirnya dia putuskan dia pulang ke rumah. Dia ingin minta maaf pada ayahnya. Dia pulang. Kemudian nggak lama ayahnya datang. Disitulah dia menyampaikan permohonan maaf pada ayahnya, mencium kaki ayahnya, memeluk ayahnya, dan dari situ dia tahu bahwa ayahnya telah mendidik dia dengan cara yang tidak biasa, tapi kemudian akhirnya hidup dia jauh lebih baik. Apa inti dari cerita ini? Apa inti dari cerita ini? Jika Anda ingin sukses, mulailah memperbaiki kebiasaan memperbaiki habit karena dari sanalah seluruh kesuksesan perjalanan hidup Anda dimulai. Waktunya sholat, waktunya baca Quran, waktunya bangun, waktunya tidur. Lakukan semuanya sebagai kebiasaan yang memudahkan perjalanan hidup Anda ke depan.